Ya, kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA SMK, khususnya materi trigonometri. Bagian yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu grafik fungsi trigonometri. Ya, langsung kita mulai grafik fungsi sinus. Ya, kita tahu sin 0 adalah 0 ya. Jadi di sini dia posisinya. Kemudian sin 30 adalah setengah, ya ini, di sini dia setengah. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2, itu kurang lebih 0,7 ya. Kemudian sin 60 adalah setengah akar 3, itu 0,8. Sin 90 ya, ini pi per 90 derajat, itu adalah 1. Oke. Kemudian, nah di sini ingat ini kali 1 kali 2. Kali 2 itu nilai sin juga positif. Nah, ingat. Kemudian di kali 3 dan 4 baru dia negatif. Ya, ini bisa dilanjutkan ya. Ini sehingga sin 190 adalah 0 kembali. Sin 270 adalah minus 1. Kemudian sin 360 adalah 0 kembali. Nah, jadi kurang lebih seperti ini grafik dari fungsi y sama dengan sin x ya. Dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, berdasarkan grafik ini bisa kita lihat ya, karakteristik dari fungsi y sama dengan sin x, yaitu yang pertama, dia mempunyai nilai maksimum 1 ya, ini maksimum 1, dan nilai minimum adalah min 1. Dalam artian, min 1 kurang dari sama dengan sin x kurang dari sama dengan 1. Jadi minimum min 1, maksimum adalah 1. Nah, kemudian mempunyai periode 360 derajat atau 2pi radian. Nah, ingat periode itu ya. Kalau kita kaitkan dengan gelombang transversal seperti ini, itu harus ada satu gunung dan satu lembah. Nah, ini satu gunung, satu lembah, ini satu gelombang ya. Berarti periodenya itu membentuk satu gelombang, yaitu pada saat 0 sampai 2pi jaraknya ini. Nah, sehingga ini adalah 2pi. Oke, atau 360 derajat. Nah, kemudian amplitudonya adalah 1. Amplitudo adalah simpangan maksimum ya. Jadi dibuat dari garis pertengahannya, jadi menyimpang ke sini 1, ke sini 1 juga ya. Ini simpangannya. Ingat simpangan itu pasti positif ya. Ini 1. Sehingga dia amplitudonya adalah 1. Nah, atau lebih jelasnya bisa lihat seperti ini ya. Kalau kita buat grafik sinus ya, dari minusnya nih, sudutnya. Jadi seperti ini dia. Nah, ini amplitudenya adalah 1 ya. Ini 1, ini juga ke sini juga 1 simpangannya ya. Kemudian periodenya adalah 2pi. Dari 0 sampai 2pi ini satu gelombang sini. Atau kalau mau diambil di sini ya, dari min pi sampai pi ini juga satu gelombang ya. Jadi satu lembah, satu gunung ya. Oke. Nah, itu untuk grafik fungsi sinus. Nah, sekarang kita lanjut ke grafik fungsi kosinus. Ya, kita tahu cos dari 0 adalah 1 ya, berarti titiknya adalah 0,1. Kemudian cos dari 30 derajat adalah setengah akar 3, 0,8 di sini. Sehingga jadinya pi per 6, akar 3 per 2 atau 30 derajat, setengah akar 3 ya. Kemudian cos 45 adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah. Oke, jika dilanjutkan seperti ini ya. Ingat, cos itu positif di kW 1 dan kW 4 ya. Sehingga di kW 2 dan kW 3 dia negatif. Jadi kurang lebih beginilah grafik dari y sama dengan cos x ya. Dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, dari grafik ini bisa kita buat karakteristik dari fungsi y sama cos x, yaitu yang pertama ya, sama seperti grafik sinus, yaitu mempunyai nilai maksimum 1 dan minimum min 1. Atau min 1 kurang dari sama dengan cos x, kurang dari sama dengan 1 ya. Berapapun sudut dari cos ini. Kemudian, mempunyai periode 360 derajat atau 2pi radian. Nah, ini kita lihat ya, untuk membentuk satu gelombang, itu kan satu gunung dan satu lembah. Nah, di sini adalah setengah gunung, satu lembah, setengah gunung lagi. Jadi ini setengah tambah setengah jadi satu gunung ya. Nah, jadi ini jaraknya dari 0 sampai 2pi. Oke, kemudian amplitudenya juga 1 nih. Nah, simpangan ini 1, ke bawah juga 1 maksimumnya ya. Nah, kalau lebih jelasnya bisa lihat di grafik seperti ini. Oke. Nah, ini amplitudenya adalah 1 ya. Ingat, amplitudo itu adalah simpangan dari garis normalnya. Ini kan simbol X-nya ya, atau pertengahan ini. Kemudian periodenya adalah 2pi ya, dari 0 sampai 2pi, atau boleh juga dari min setengah pi sampai dengan 1,5 pi. Nah, juga satu gelombang ya. Kalau di sini jadinya seperti grafik sinus ya, kita mulai dari sini. Oke, dari bawah. Oke, kita lanjut ke grafik fungsi tangen. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tan dari 0 adalah 0, oke. Kemudian tan 30 adalah sepertiga akar 3. Tan 45 adalah 1.
Oke, tan 60 adalah akar 3 ya. Akar 3 itu 1,6 ya. Nah, kemudian tan 90 itu tak terdefinisi. Oke, sehingga untuk 90 derajat atau pi per 2 dia akan menjadi asimtot tegaknya ya. Asimtot tegak dari grafik fungsi tangen. Nah, ingat tangen itu positif di KW1 dan KW3 ya. Nah, sehingga KW2 dan KW4 dia negatif. Jadi kurang lebih seperti ini grafiknya. Nah, sehingga karakteristiknya seperti ini. Yaitu, nah ini mempunyai nilai maksimum dan minimumnya adalah mendekati tahingga sampai dengan min tahingga ya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk kurva terbuka ya, min tahingga sampai dengan tahingga. Oke, jadi ini semakin ke atas nih ya, sampai mendekati tahingga. Ini juga semakin ke bawah ya, nah, nilainya. Kemudian periodenya adalah 180 derajat atau pi radian. Nah, ingat nama ini periode itu periodik atau berulangnya ya. Nah, kita nggak bisa bicara satu gelombang di sini karena tidak ada gunung dan lembah di sini. Nah, sehingga dia berulangnya tiap 180 derajat. Nggak bisa di sini. Ini naik, oke. Kemudian ini turun ya. Nah, di sini naik lagi di sini. Sehingga dari 0 sampai pi dia berulang atau periodik ya. Sehingga periodenya adalah pi radian atau 180 derajat. Nah, kemudian mempunyai asimtot tegak ini ya. Pi per 2. Nah, nanti juga akan sama di min pi per 2 di sini. Ya. Ini pi per 2. Nah, sehingga asimtot tegaknya adalah plus minus pi per 2 plus minus 3 pi per 2 ya ini. Nah, di sini juga min 3 pi per 2, kemudian plus minus 5 pi per 2 dan seterusnya. Atau bisa dinyatakan sebagai X sama dengan plus minus n pi per 2, dengan n adalah bilangan asli. Jadi sebagai asimtot tegaknya ya, karena di sana dia lingkar tangan itu tak terdefinisi. Ya, itu grafik dasar dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sekarang kita bicara grafik yang bentuk umum ya. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Y atau fx sama dengan a sin k dalam kurung x tambah b tambah c. Dan juga a cos k dalam kurung x tambah b tambah c. Fx sama dengan a tangen k dalam kurung x tambah b tambah c. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat dari grafik baku yang tadi. Kemudian dia mengalami suatu pergeseran atau suatu perubahan seperti ini ya. Nah, itu pertama kita tinjau dari segi nilai A-nya. Nah, amplitudo dari sin dan cos yang tadi 1 ya, itu akan menjadi A. Oke, untuk sin dan cos. Kemudian untuk A lebih dari 0 nanti kurvanya itu tidak berubah, artinya dia sama. Kemudian kalau A-nya itu negatif, kurvanya merupakan pencerminan kurva baku dari terhadap sumbu X ya. Artinya kalau dia di atas kan jadi di bawah dia. Berarti dia dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kemudian nilai K-nya itu akan berpengaruh terhadap periode. Nah, sehingga kalau dari sin dan cos itu kan periodenya kan 2pi. Nah, ini menjadi 2pi per mutlak K. Nah, ini kita isi mutlak kenapa? Karena periode itu pasti positif ya. Sehingga di sini 2pi per mutlak K. Kemudian untuk tangan dia menjadi pi dibagi dengan mutlak K ya. Karena periode tangan tadi kan pi dia. Kemudian ditinjau dari nilai B-nya. Kalau B-nya positif ya, artinya kalau ini ditambah suatu bilangan, dia akan bergeser ke kiri. Oke. Kemudian kalau dia dikurangi suatu bilangan ya, atau B-nya ini negatif, ini dikurang, dia akan bergeser ke kanan. Oke. Kemudian untuk nilai C, kalau dia ditambah suatu bilangan, dia bergeser ke atas. Kalau dikurang, dia bergeser ke bawah. Nah, demikian ya. Oke, nah sekarang kita lanjut gimana kalau diketahui fungsinya ya. Seperti ini, kita disuruh mencari periode, amplitudo, ataupun nilai optimum. Nah, optimum artinya nilai maksimum dan minimumnya ya. Nah, caranya kita balik seperti ya. Nah, periode untuk sin dan cos kan menjadi dia 2pi per mutlak K. Ya, tadi udahnya. Untuk tangan adalah pi per mutlak K. Kemudian amplitudo itu bisa diambil dari ini, nilai A ya. Atau dia akan sama dengan setengah dari Y max dikurangi Y min. Ya, di mana Y max ini atau nilai maksimumnya adalah mutlak dari A tambah C. Nah, ini berlaku untuk sinus dan kosinus ya, karena kan optimum dari tangan kan nggak ada dia ya, mendekati tahingga sama dengan min tahingga ke bawahnya. Dan untuk sinus dan kosinus, nilai maksimum adalah mutlak dari A tambah dengan C. Kenapa? Karena sin dan cos kan maksimumnya 1. Nah, sehingga kalau mencari maksimum, udah ini jadikan 1 dia kalikan dengan A-nya. Ya, baru kita tambah C. Kemudian Y minimumnya kita jadikan ini sebagai min 1. Nah, kalikan dengan A, baru tambah C.
sehingga menjadi min mutlak A tambah C ya. Ya, oke, demikianlah materi fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita coba beberapa contoh soal berikut ini ya. Yang pertama, buatlah sketsa grafik Y sama dengan sin 2X. Untuk 0 kurang dari sama X kurang sama dengan 2pi ya. Dari 0 sampai 2pi ya. Nah, grafik sin kan tadi begini ya, dari 0 begitu dia bergerak. Nah, sekarang kalau sin 2X, nah, sin 2X di sini, kita main logika aja, artinya begini, sin 90 kan sama dengan 1. Nah, tadi kan kalau sin X dia di pi per 2 dia 1. Nah, sekarang kalau dibagi 2 berarti ini sudutnya dibagi 2, jadi di sini dia. Nah, jadi di sini adalah 45 derajat atau pi per 4 ya di sini ya. Ya, sehingga di sini dia untuk pi per 4 dia akan bernilai 1 ya di sini. Nah, oke. Kemudian untuk pi per 2 dia akan bernilai 0 ya. Jadinya di sini pi per 2 kali 2 0 di sini. Sin 0 ya, tetap 0 di sini. Nah, artinya dia istilahnya kan dia banyak gelombang itu akan bertambah dia. Sehingga kalau kita buat sketsanya di sini kan 3 pi per apa ya? Pi per 2, di sini 3 pi per 4 ya. Nah, ini kita buat yang tengahnya juga. Ini 5 pi per 4 ya. Oke. Nah, di sini 7 pi per 4. Nah, jadi kurang lebih begini ya. Oke, di sini 0 nanti, di sini kembali ke min 1 ya. Di sini ini kembali 0 lagi. Di sini kembali ke 1 lagi. Nah, coba kita buat panjang ini ya. Nah, ini seperti sin, jadinya sin 360 ya, kembali ke 0. Kemudian di sini kembali 1, kembali 0, kembali min 1, kembali 0. Oke, nah coba kita buat sketsanya ya. Jadi kurang lebih begini jadinya. Kita coba titiknya biar jelas ini. Dari 0 ya, 0, kemudian 1, di sini jadinya 0 lagi, min 1, 0, 1, 0, min 1, 0 lagi. Nah, jadi seolah-olah dia banyak gelombang itu akan bertambah ya, menjadi 2 kali lipat. Karena periodenya menjadi semakin kecil ya. Jadi untuk satu gelombang dia semakin kecil ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia. Jadi semula yang dari 0 sampai 2pi itu ada cuma satu gelombang, sekarang dia jadi 2 gelombang ya. Nah, seperti ini. Ya, oke, demikianlah untuk yang nomor 1 ya. Yaitu inilah grafik Y sama dengan ini Y sama dengan sin 2X. Nah, jadi di sini dari 0 sampai 2pi dia menjadi 2 gelombang ya di sini. Karena periodenya itu menjadi 2pi dibagi 2 atau pi ya di sini. Nah, jadi tiap satu pi dia membuat satu gelombang. Nah, kemudian gimana kalau Y sama dengan 3 sin 2X? Nah, berarti di sini kan ada faktor pengalih itu 3. Karena di sini positif, maka dia arah ini akan sama. Ya. Nah, jadi kurang lebih ya. Jadi di sini kurang lebih dia ini kan harusnya 0 ya. 3 kali 0 tetap 0. Kemudian 3 kali, ada saya buat di sini aja. Oke. Nah, di sini 3 kali 0 adalah 0. Oke. 3 kali 1 adalah 3 ya. Hasilnya di sini nilainya adalah 3. Oke. Kemudian 3 kali 0 lagi 0. 3 kali min 1 adalah min 3. Nah, di sini dia. Kemudian 3 kali 0, 0 lagi. 3 kali min 1, 3 kali 1, 3 lagi ya. Atau bisa buat lagi. Oke, ke sini. Ini sama ya. Nah, jadi di sini ya, 3. Kemudian 0 lagi. Ini min 3 lagi. Ini 0 lagi. 3 kali 0, 0 ya. Nah, sehingga seolah-olah nih grafiknya semakin lancip ya. Lancip 3 kali lipat ya. Oke, seperti ini. Oke. Maaf gambarnya nggak mau mulus ya. Nah, begini ya. Jadi
Jadi yang kita ini adalah grafik Y sama dengan 3 sin 2x. Nah, karena 3 ini positif ya, nah positif berarti A itu sama. Jadi kalau 3 itu min, ya, misalnya di sini min 3, dia kebalikannya, tinggal dibalik atau dijalan terhadap simbol X. Nah, sekarang gimana kalau 3 sin 2 dalam kurung X min 90? Nah, karena di sini min, dia bergeser ke kanan. Kenapa? Karena kalau X-nya 90 di sini akan menjadi 0, kan bisa? Berarti kita cari di sini 90, dia akan menjadi 0 ya. Nah, atau kalau di sini saya buat agak rame ya. Nah, saya buat di lembar berikutnya untuk yang nomor ini nomor 1 dan 2 ya. Ini nomor 1. Oke, ini nomor 1 tadi. Nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 3. Nah, Y sama dengan ini 3 sin 2 X min 90 ya. Nah, jadi saya buat dulu ya. Dari 3 tadi ya. Ini min 3. Nah, atau kalau kalian nggak mau dengan bentuk baku ulang dari awal, boleh kalian tinggal substitusi aja ya. Substitusi 0 berapa, substitusi 90 berapa ya. Nah, artinya kan begini ya. Sin 90 kan 1. Nah, di sini karena di sini min 90 ya, berarti kalau untuk di X-nya 90 berarti jadinya kan di sini 0 ya. Nah, sin 2 kali 0 adalah 0. Berarti 3 kali 0 adalah 0 di sini dia. Nah, kemudian kalau udah 180 seperti ini, oke, 180 berarti dijadinya kan 90 ya. Nah, berarti sin 2 kali 90. Berarti sin 190 ya. Sin 190 adalah 0 lagi. Berarti ini juga 0 lagi. Oke. Demikian juga dengan ini ya. 3pi per 2. Berarti dikurangi pi per 2 masih 1pi ya. 1pi kali 2 jadi 2pi. 360. Sin dengan 20 ada 0. Kali 3 yaitu 0. Oke. Di sini juga 0. Nah. Sekarang. Tadi kan dia nilai 3 itu di sini dia. Nah, untuk pi per 4. Kemudian untuk 3pi per 4. Kemudian 5pi per 4. Dan 7pi per 4. Oke. Nah, sekarang untuk pi per 4 di sini, nah, boleh dicek di sini ya. Pi per 4 kurang 90 ya. Ini kan jadinya 45. Kan jadi min 45 ya. Min 45 kali 2 jadi min 90. Min 90 di sini adalah min 1. Min 1 kali 3 berarti min 3 di sini. Oke. Terus saya pakai warna lain ya biar jelas. Di sini adalah min 3. Nah, ini 0 ya, di sini pasti dia itu dia naik ya. 3 di sini. Oke. 0 belum kita cek ya. Kalau masukkan 0 di sini kan min 90 ya. Min 90 kali 2 kan min 180. Nah, min 90 adalah sama dengan 180, berarti sin 180 adalah 0. Ini juga 0 di sini. Oke. Kemudian di sini 3 tadi ya. Oke. Nah, di sini 0 lagi, di sini pasti min 3 dia. Ini 0 lagi tadi ya. Di sini 3 lagi. Di sini 0 lagi. Nah, sehingga kurang lebih grafiknya seperti ini. Jadi grafik yang tadi itu digeser ke kiri ya. Geser ke kiri sejauh 90 derajat. Gambarnya nggak begitu bagus ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi inilah grafik dari Y sama dengan 3 sin 2 dalam kurung X min 90 derajat ya. Nah, jika kita bedakan dengan yang tadi, nah ini tinggal digeser ke kiri ya. Sehingga kalau dia sejauh 90 derajat ya, 90 kan di sini dia. Tinggal di sini dia berdasarkan 0, berarti kalau dibalik di sini dia. Oke. Nah, ini dia 0 ya. Oke. Nah, sekarang kalau di sini ada plus 3. Nah, plus 3 ini artinya digeser ke atas. Nah, ini tinggal kita geser ke atas. Nah, sejauh 3 satuan. Oke. Nah, bagaimana jadinya?
Ya, karena ini adalah plus 3, berarti ini untuk grafik nomor 4 ini berarti dari grafik nomor 3 ini bisa kita geser ke atas sejauh 3 satuan ya. Ini di bawah naik 3 ya. Nah, coba kita buat ya. Nah, artinya di sini kalau dia ini 0 berarti tambah 3 jadi di sini 3. Oke. Berarti kan di sini 0 lah. Ini dia nilainya 3. Oke, dari 0 tadi di sini 3. Nah, kemudian tadi dia di sini untuk pi per 4 dia min 3. Oke. Saya tambah 3 ya, jadilah 0 dia. Oke. Saya buat dulu di sini untuk pi per 4. Pi per 4. Kemudian di sini adalah 3 pi per 4. Ini 5 pi per 4. Ini 7 pi per 4 ya. Oke, saya di sini jadinya 0 ya. Kemudian untuk pi per 2, nah ini pi per 2 tadi dia 0 di sini tambah 3 jadi 3 dia. Oke, untuk pi per 2 dia bernilai 3 di sini. Kembali dulu saya buat dulu 3. Oke, saya buat garis di sini 3. Sejajar ya. Ini jadi dia di sini nilainya 3. Jadi oke, ini ya. Kembali 3. Nah, kemudian untuk 3 pi per 4. 3 pi per 4 dia nilainya di sini 3 ya. Kita tambah 3 jadilah 6 ya. Oke, berarti untuk 3 pi per 4 dia nilainya 6. Nah, bisa betul garisnya. Oke, di sini dia 6. Oke, kemudian nah ini kan udah kelihatan ya. Nah, jadi berarti untuk pi dia kembali di sini. 3 ya. Oke. 5 pi per 4 dia kembali ke 0. Ini dia kembali ke 3. Ini dia kembali ke 6. Atau ya, atau lihat di sini ya. 5 pi per 4 dia min 3 tambah 3 jadi 0 ya. Oke, 5 pi 4 kembali 0 ya. Di sini benar ya. Kemudian 3 pi per 2. Nah, ini dia 0 jadi 3. Oke, di sini 3 ya. Kemudian 7 pi per 4. Ini dari 3 jadi 6. Nah, oke, ini 6 ya kembali ya. Kemudian untuk 2 pi dia 0 ya. Jadi tambah 3 jadi 3 di sini. Oke. Ini jadi 3 ya. Nah, di sini. Nah, sehingga kalau dibuat ya, coba satu warna lain aja. Tidak di sini ya. Oke, 1, 2 titik-titiknya ini di sini ya. Oke, oh ini kembali tadi 3 ya. Ini depan di sini. 3 ya. Ini 0 kembali. Ini 3 kembali. Ini 6, ini 3. Oke, sudah ya. Nah, jadi kurang lebih grafiknya seperti ini. Sorry ya. Ini lagi ya. Lepas ya. Oke. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, inilah grafik dari Y sama dengan 3 kali sin 2 kali dalam kurung X min 90 derajat baru plus 3 ya. Oke, demikian untuk nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini tentukanlah periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo. Oke, yang A ini diketahui Y sama dengan 3 cos 4 dalam kurung X dikurangi pi per 2 dikurangi 2. Nah, kita mulai dari periode ya. Periode berarti kan 2 pi per mutlak dari K. Oke, berarti 2 pi. Nah, K itu adalah koefisien X ya, di sini 4. Nah, sehingga menjadi pi per 2. Nah, sehingga nanti untuk 0 sampai 2 pi itu dia akan ada sebanyak, nah ini biaya hidup pi kan jadi 4 ya, jadi 4 gelombang ini. Ini aja lihat nih. Oke. Kemudian nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nilai maksimumnya. Nah, Y max-nya
Nah, tadi rumusnya adalah mutlak dari A tambah C. Berarti mutlak dari di sini, A-nya di sini 3 ya. Oke, tambah C-nya ini adalah min 2. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1 ya. Nah, secara logika kan ini dia. Ini kan maksimumnya 1. Kali 3 ya 3. Kurangi 2 jadi 1 maksimumnya. Kemudian nilai minimumnya. Berarti ini kita cari minimumnya itu min 1. Kali 3 jadi min 3. Kurangi 2 jadi min 5. Nah, coba kita cek berarti min mutlak dari A tambah C itu dulu saya. Berarti min mutlak dari A-nya adalah 3. Oke, tambah C-nya adalah min 2. Di sini min 3 dikurang 2 jadilah min 5. Benar ya? Nah, kemudian amplitudenya adalah setengah dari Y max dikurangi Y minnya. Nah, sehingga menjadi setengah dari 1 dikurangi min 5. Sama dengan setengah kali 6 ya. Sama dengan 3. Nah, atau ini ya, ini aja lihat nih. Ini akan sama dengan amplitudo ya. Jadi sebenarnya kalau soal objektif ya tinggal jadinya koefisiennya di sini. Ini akan menjadi amplitudonya ya. Amplitudo sama ya ini amplitudo. Nah, oke, untuk nomor A ya. Nah, sekarang kita lanjut yang nomor B. Ini caranya sama ya. Ini diketahui Y sama dengan min 2 kali sin 3 dalam kurung X tambah pi per 2 tambah 4. Nah, sama tadi periodenya menjadi 2pi per mutlak dari K ya. Ingat sin dan cos di sini 2pi ya. Nih. Jadi kalau tangan baru dia pi nih. Berarti 2pi per K itu koefisien X-nya adalah 3. Oke, ini nggak bisa diserak lagi ya, 2pi per 3. Nah, kemudian nilai maksimumnya. Oke, berarti ini mutlak dari A tambah C. Jadi kalau Y min, nah ini bedakan di sini dengan sini min aja, min mutlak A tambah C. Jadi di sini mutlak dari A-nya adalah min 2 tambah C-nya adalah 4. Ini jadinya 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini jadinya min mutlak dari min 2 tambah 4. Berarti min, ini kan mutlak min 2 ya 2 ya. Tambah 4 jadilah 2. Nah, secara logika ya. Nanti kalau nyari Y max jangan sampai berpikir, oh udah ini maksimumnya adalah 1, berarti min 2 kali 1 tambah 4. Nah, justru 2 ketemu. Ya. Nah, cara kita mau jadikan ini maksimum, ya udah ini kan kalikan min ya. Kita ambil di sini min juga, min kali min kan jadi plus dia. Berarti min 2 kali min 1. Berarti 2 tambah 4 jadilah 6 ya. Untuk jadi minnya ya udah min kali di sini kan plusnya, plus 1 ambil. Berarti min 2 kali 1 adalah min 2 tambah 4 jadinya 2. Seperti ini ya. Nah, kemudian amplitudenya pasti sama dengan ini. Tapi ini kan min 2. Ingat amplitudo pasti positif ya, simpangan. Pasti hasilnya adalah mutlak dari ini ya. Oke, berarti di sini kita dapatkan rumus amplitudo itu adalah mutlak dari A-nya. Nah, coba kita cek benar nggak tuh? Bukan A ya, tapi mutlaknya. Nah, kenapa? Karena amplitudo pasti positif ya. Nah, oke, kita cek dari rumus ini. A adalah setengah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Oke, berarti setengah dari maksimumnya adalah 6 dikurangi 2, berarti setengah dari 4. Oke, sama dengan 2 ya. Nah, di sini min 2. Nah, jadilah dia 2 di sini. Oke, demikianlah materi grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman sobat belajar bisa mencoba soal latihan berikut ini ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Oke, tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.